kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Selamat jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu tanggal 20 April tahun 2025. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan renungannya dipersiapkan oleh saya sendiri dan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia, PRR. Saat ini saya sedang bertugas di Timor Leste. Dan doa kita hari ini akan dibawakan oleh saudari kita, Suster Maria Magda, PRR. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal, kami bersyukur kepadamu untuk setiap waktu dan kesempatan, untuk setiap pengalaman baik suka dan duka yang senantiasa mewarnai perjalanan hidup kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami seluruh umat Kristiani telah Engkau hantar hingga memasuki Trihari Suci yang ketiga, Hari Raya Sabtu Suci. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya di hari suci yang terakhir ini, iman kami semakin dikuatkan, dikokohkan, dan kami mohon kiranya sebentar nanti kami semua boleh Engkau hantar ke gereja untuk merayakan perayaan Malam Paskah dengan baik dan penuh sukacita. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, salam sukacita Paskah untukmu semua, di mana saja Anda berada. Hari ini, kita semua orang Katolik pastinya bergembira dan bersukacita atas peristiwa kebangkitan yang kita alami. Kemarin pada hari Jumat Agung, kita semua mengalami duka lara atas penderitaan bengis yang dialami oleh Yesus Sang Penyelamat kita. Banyak orang, termasuk saya sendiri, merefleksikan bahwa Yesus menderita salib karena cintanya yang besar kepada dunia dan juga kepada setiap pribadi kita. Pengorbanan penuh cinta akhirnya berakhir pada kemuliaan kebangkitan. Berita tentang kebangkitan Yesus merupakan puncak kabar sukacita, puncak kabar gembira tentang perubahan total keadaan nasib kita orang beriman atau kita orang-orang yang percaya, dan kita sungguh mengalami kegembiraan itu. Dengan kebangkitan Yesus, terjadilah perubahan yang total di dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya. Diri pribadi Yesus, baik sebelum kematian maupun sesudah kebangkitannya, tidak pernah berubah dan tetap satu dan sama, walaupun keadaan dan sifat keberadaannya berubah, seperti diceritakan dalam Injil tadi kepada kita. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, berkat kebangkitan Yesus, keberadaan kita sebagai manusia telah berubah secara mengagumkan. Mengapa demikian? Kita semua tetap manusia seperti adanya. Yesus pun adalah tetap anak Maria dari Nazaret seperti kita sebagai manusia. Tetapi sesudah mengalami kematian,
ia bangkit, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan ia pernah meminta kepada Thomas yang tidak percaya kepada kebangkitannya, supaya ia menaruh jarinya pada luka di lambungnya yang ditusuk dengan tombak. Yesus sebagai pribadi tetap satu dan sama, tetapi sesudah ia bangkit, ia tampil dalam keberadaan atau kehadirannya yang berbeda. Berita Paskah ini mau menyadarkan kita bahwa Yesus Kristus yang satu dan sama tetap hadir, namun dalam bentuk keberadaan dan kehadirannya yang berlainan. Itulah pesan yang disampaikan kepada kita dalam perayaan Paskah, yaitu bahwa hidup kita pun seperti hidup Kristus sendiri, yang berkat kebangkitannya akan mengalami suatu transformasi, satu perubahan total. Seperti Yesus, kita pun akan mati, namun juga bangkit kembali. Berkat penebusan Kristus lewat kematian dan kebangkitannya, hidup kita sebagai orang beriman yang semula hanya bersifat manusiawi, bersifat duniawi, akan diubah menjadi hidup ilahi, hidup surgawi. Dan hal itu menuntut iman kita, yang adalah iman yang benar, walaupun kenyataan hidup dalam hidup kita sekarang ini belum terwujud seutuhnya. Untuk itu, marilah dalam menghadapi perubahan yang dialami Yesus seperti disaksikan oleh murid-muridnya, mereka tidak secara otomatis langsung dapat menerima dan langsung percaya kepadanya, tetapi melalui suatu proses. Yesus yang telah mereka kenal sebagai orang yang berasal dari Nazaret, ternyata harus dikenal dan dihargai lagi secara lain. Mereka membutuhkan waktu untuk mengenal Yesus dalam kondisinya yang berbeda. Akhirnya, baru sesudah Pentakosta, atas penerangan Roh Kudus, mereka baru tahu bahwa Yesus yang berasal dari Nazaret itu adalah sungguh Yesus Kristus, atau Yesus sungguh sebagai penebus atau penyelamat. Dan kita sekarang ini seperti juga murid-murid Yesus dahulu masih membutuhkan Roh Kudus untuk dapat sungguh mengenal Yesus yang telah bangkit. Duniawi akan diubah menjadi hidup ilahi, hidup surgawi. Dan hal itu menuntut iman kita, yang adalah iman yang benar, walaupun kenyataan hidup dalam hidup kita sekarang ini belum terwujud seutuhnya. Untuk itu, marilah dalam menghadapi perubahan yang dialami Yesus seperti disaksikan oleh murid-muridnya, mereka tidak secara otomatis langsung dapat menerima dan langsung percaya kepadanya, tetapi melalui suatu proses. Yesus yang telah mereka kenal sebagai orang yang berasal dari Nazaret, ternyata harus dikenal dan dihargai lagi secara lain. Mereka membutuhkan waktu untuk mengenal Yesus dalam kondisinya yang berbeda. Akhirnya, baru sesudah Pentakosta, atas penerangan Roh Kudus, mereka baru tahu bahwa Yesus yang berasal dari Nazaret itu adalah sungguh Yesus Kristus, atau Yesus sungguh sebagai penebus atau penyelamat. Dan kita sekarang ini seperti juga murid-murid Yesus dahulu masih membutuhkan Roh Kudus untuk dapat sungguh mengenal Yesus yang telah bangkit. Dalam perayaan Paskah masih ada hal lain juga yang perlu kita ketahui, yaitu tokoh Maria Magdalena. Perempuan ini telah dibebaskan oleh Yesus dari 7 setan.
tetapi dia adalah orang pertama yang datang ke makam Yesus dan menemukan makamnya telah kosong. Yesus karena kasih-Nya membebaskannya dari kekuasaan setan. Tetapi Maria Magdalena membalas kasih Yesus kepadanya. Ternyata Maria Magdalena itu bukan hanya menyaksikan penderitaan Yesus, melainkan juga menjadi saksi dan pewarta pertama dari Tuhan yang bangkit. Karena itulah dalam perbendaharaan istilah gereja, Maria Magdalena disebut sebagai rasul dari para rasul. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, kita hanya dapat sungguh mengerti makna Paskah yang kita rayakan ini dengan sikap kasih. Bukan hanya sekedar merayakan Paskah dengan suatu upacara ibadat yang meriah, tetapi marilah kita berterima kasih kepada Allah, mohon kepadanya agar Ia sudi juga membuka mata dan hati kita seperti hati Maria Magdalena, sehingga kita mampu melihat dan merasakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita seperti dilaksanakannya dalam diri Yesus Kristus. Dan juga kita diajak untuk terus berdoa pula untuk semua orang, agar mereka semuanya juga dapat melihat kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus, sehingga mereka semua juga percaya dan ikut merasakan kegembiraan Paskah seperti yang kita rasakan saat ini. Sekali lagi, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Paskah untukmu semua. Tuhan yang kita imani senantiasa dan selalu beserta kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk seluruh umat Kristiani. Kita bersyukur untuk kekuatan dan kedahsyatan Tuhan dalam mengalahkan kegelapan maut. Ia boleh bangkit dari antara orang mati dan pada hari ini boleh berjaya dengan kuat kuasanya. Kita berdoa kiranya melalui peristiwa Paskah yang kita rayakan pada hari ini, iman kita, iman seluruh umat Kristiani di dunia boleh dikuatkan dalam menghadapi dan mengatasi setiap persoalan hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk sesama saudara dan saudari kita yang mungkin belum sempat merayakan peristiwa Paskah pada tahun ini, tapi kita percaya dan yakin bahwa melalui peristiwa kebangkitan Tuhan, mereka pun yang belum mengalami peristiwa Paskah boleh diberikan rahmat, kekuatan, dan ketabahan iman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk sesama saudara dan saudari kita yang mungkin masih diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan tantangan hidup, yang belum menemukan jalan keluar atau titik terangnya. Kita berdoa sekiranya melalui peristiwa Paskah ini, peristiwa kebangkitan ini, Tuhan Yesus boleh membangkitkan mereka semua dalam keterpurukan hidup mereka untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk sesama saudara dan saudari kita di dalam YouTube channel Doa Kekuatanku yang senantiasa meminta doa dan dukungan, entah itu untuk kesuksesan dalam pekerjaan mereka atau yang masih mencari pekerjaan, dan juga untuk keberhasilan dan kesuksesan bagi anak-anak mereka yang saat ini masih berada di bangku pendidikan. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan doa-doa kita dan menganugerahkan apa yang mereka butuhkan tepat pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdiam diri sejenak
untuk menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Serta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia,
Engkau